Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Setelah menjalani berbagai aktivitas di hari Sabtu ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ajak untuk berdiam sejenak. Kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam acara Night Call malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami. Setelah kami melakukan beragam aktivitas, sekarang kami duduk di seputar firman Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan Engkau menjawab kehausan kami. Dan berbicara untuk sanubari kami yang paling dalam. Mengubah kami, membentuk kami menjadi orang-orang yang lebih baik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, dan berfirmanlah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabat GPIB, sesuai dengan jadwal Sabda Bina Umat malam hari ini, maka pembacaan kita dari 1 Tawarik pasal 26, ayat 20 hingga ayat yang ke-28. 1 Tawarik pasal 26, ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Lewi, saudara-saudara sesuku mereka yang mengawasi perbendaharaan rumah Allah dan yang mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus, Bani Ladan, yakni keturunan Gerson melalui Ladan, mempunyai orang-orang Yehiel sebagai kepala puak. Keturunan Yehiel, yakni Setam dan Yoel saudaranya, mengawasi perbendaharaan rumah Tuhan. Dari orang Amran, orang Yisar, orang Hebron, dan orang Uziel adalah Sebuel bin Gersom bin Musa yang menjadi kepala perbendaharaan. Sanak saudara Sebuel melalui Eliezer adalah Rehabia, anak Eliezer, dan Yesaya anak Rehabia, dan Yoram anak Yesaya, dan Sikri anak Yoram, dan Selomit anak Sikri. Selomit ini beserta sanak saudaranya mengawasi perbendaharaan barang-barang kudus yang telah dikuduskan oleh Raja Daud dan oleh para kepala puak dan para pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para panglima. Mereka telah menguduskannya dari rampasan perang untuk menyemarakkan rumah Tuhan. Juga segala yang dikuduskan oleh Samuel pelihat itu, oleh Saul bin Kish, oleh Abner bin Ner, dan oleh Yoab anak Seruya. Ya, segala barang yang dikuduskan ada di bawah pengawasan Selomit beserta sanak saudaranya. Demikian pembacaan Alkitab. Barang siapa yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, berbahagialah mereka. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanyakan, peranan apa yang teringat pertama kali kalau kita berbicara tentang tugas kegerejaan? Maka apa yang Bapak, Ibu, dan Saudara pikirkan? Penatua dan diaken, ya, atau mungkin unit misioner, pelkat, komisi, multimedia, pemusik, pemandu lagu, silakan sebutkan. Ada banyak sekali bagian pekerjaan, profesi yang dilakukan di dalam peribadahan gereja kita. Nah, malam hari ini kitab Tawarik ini, 1 Tawarik 26, mengajak kita melihat sisi lain dari pekerjaan pelayanan Tuhan di rumah Tuhan, di bait Allah, atau bisa kita katakan di gereja. Nah, apa saja pelayanan itu? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dari perikop yang tadi saya bacakan, maka kita akan berjumpa dengan penjaga atau penunggu pintu bait Allah. Apa tugas mereka? Mengawasi lalu lintas umat yang datang ke bait Allah, melihat supaya umat berhati-hati mana ruang yang boleh dimasuki, mana yang tidak, ruang kudus, ruang-ruang yang bebas untuk umat melakukan aktivitas mereka. Penjaga atau penunggu pintu bait Allah juga ini menjaga keamanan perkakas ibadah di bait Allah. Karena mahal-mahal barang yang di dalam itu bukan barang-barang biasa, maka harus dijaga ekstra ketat. Nah,
Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat GPIB, selain pekerjaan itu, orang-orang Lewi yang punya tugas khusus ini juga dibagi dalam dua bidang pekerjaan lainnya. Tugas pertama mereka adalah orang-orang kelompok orang yang khusus bertugas mengawasi dan merawat perbendaharaan bait Allah, rumah Allah, barang-barang yang sudah dikuduskan, termasuk hasil-hasil rampasan perang yang sudah dikuduskan, tadi dikatakan oleh Daud, oleh Saul, oleh Samuel, dan ada banyak nama yang disebutkan. Semua itu juga ditempatkan di dalam bait Allah, rumah Tuhan. Banyak sekali. Nah, para pengawas rumah Tuhan ini, ya, yang merawat perbendaharaan barang-barang ini, merekalah yang tahu berapa banyak diposisikan di mana, bagaimana kondisinya, membersihkannya secara rutin. Jangan pikir barang-barang itu hanya 5-10 barang, tetapi banyak. Bahkan mungkin bisa mencapai 100 barang yang ada di dalam bait Allah itu, macam-macam bentuk. Nah, ini tugasnya oleh kelompok khusus. Tadi disebutkan siapa kepala-kepala dari kelompok perbendaharaan ini. Yang kedua ini adalah tugas luar. Jadi ada orang-orang Lewi yang tugasnya mengatur lingkungan di luar bait Allah. Nah, tugas mereka ini semua membantu segala pekerjaan untuk kepentingan Tuhan dan Raja pada saat itu. Pada dasarnya, saudara-saudara, rekan-rekan sahabat GPIB, pelayan-pelayan itu memang berasal dari suku Lewi. Ya, tidak ada yang boleh menjalankan tugas pelayanan di rumah Tuhan kalau tidak berasal dari suku Lewi. Tetapi sejak Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, masalah eksklusivitas suku ini tidak lagi penting. Siapapun boleh melayani Tuhan. Ingat, murid-murid Yesus, orang-orang Lewi, tidak. Mereka bahkan profesi awalnya itu adalah pelaut, nelayan-nelayan. Ya, ada juga mungkin orang-orang yang mengikut Yesus itu penggembala-penggembala, karena kita tahu bukan hanya 12 ya, pengikut Yesus itu cukup banyak, dan mereka tidak punya profesi sementereng orang-orang Lewi, suku Lewi. Sehingga sejak era Yesus, setiap orang bisa dipakai Tuhan untuk melayani dalam bidang profesi pelayanan bermacam-macam. Pembagian tugas di perjanjian lama ini memang dibuat seakurat mungkin, sehingga tidak ada bagian dari pelayanan peribadahan itu yang terabaikan. Masing-masing tugas punya tanggung jawabnya dan fokus pada tanggung jawab tersebut. Satu hal yang harus diingat baik di perjanjian lama maupun era Yesus ini adalah tidak ada pekerjaan yang rendah, tidak ada pekerjaan remeh-temeh, tidak ada pekerjaan yang tidak penting, tidak ada pekerjaan nomor 1 dan nomor 100. Semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan itu sama di hadapan mata Tuhan. Bahkan seorang pendeta pun adalah pelayan. Sehingga dalam kesadaran seperti itu, pada bidang manapun seseorang ditempatkan sebagai pelayan Tuhan, dia harus melihat bahwa ini pekerjaan yang sangat mulia. Setiap pekerjaan itu berharga di mata Tuhan. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pakai. Tapi saya punya latar belakang yang buruk, masa lalu saya gelap, saya tidak layak untuk melayani Tuhan. Jangan menilai diri sendiri, apa hak kita. Oh, yang mau pakai kita Tuhan. Masalah kita tidak layak, masalah kita tidak kudus, itu tugas Tuhan untuk menguduskan dan melayakkan kita. Yang Tuhan butuhkan adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan, yang mau memberikan dirinya sepenuhnya dan konsentrasi pada tanggung jawab yang dipercayakan. Profesi-profesi yang seringkali kita anggap remeh, ya, dalam tanda kutip, di ruang pelayanan, ya, ruang peribadahan tidak harus dalam gereja, tetapi lingkungannya juga itu merupakan profesi yang juga Tuhan urapi dan berharga di mata Tuhan. Satpam, cleaning service, koster, bagian dapur, yang nyapu halaman kalau mungkin gereja kita luas, ya, bagian yang buka tutup pintu, yang bunyikan bel, dan banyak
tugas dan tanggung jawab yang ada di sekitar kita. Semuanya berharga di mata Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak punya hak untuk mengatakan bahwa saya tidak layak. Apa yang kita lihat dari perikop malam hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara, pertama, jangan pernah mengatakan saya nggak bisa. Jangan pernah mengatakan saya nggak mampu. Itu sudah urusan Tuhan. Selama kita mau dan tetap kuat, konsisten menjalankan apa yang menjadi bagian kita dalam kecintaan yang sungguh pada Tuhan, maka tugas dan tanggung jawab itu menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Apapun yang buruk dari diri kita di masa lalu, pada saat kita berikan sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan yang akan melayakkan saudara dan saya. Kalau saya tanya, siapa di antara Bapak, Ibu, Saudara, bahkan saya, yang layak untuk melayani Tuhan? Gak ada. Seorang pendeta pun adalah pelayan di mata Tuhan. Dan kami ini terus harus belajar dan terus belajar untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Semakin belajar hidup baik dan benar di hadapan Tuhan. Terus dibentuk dan siap katakan, oke, Tuhan, ini saya yang ingin dipakai oleh Tuhan. Jadi yang pertama ini Bapak, Ibu, Saudara, belajar dari petugas-petugas perbendaharaan gereja, orang-orang yang tidak terlihat, yang tidak sementereng tugas dari imam-imam yang menyembelih hewan dan mempersembahkannya di atas mesbah-mesbah besar di hadapan bait, di depan bait Allah, atau imam yang membawa persembahan masuk ke ruang Maha Kudus. Siapalah mereka yang melap barang-barang perbendaharaan bait Allah tersebut? Mereka tidak terlihat, mereka orang-orang yang tersembunyi, tetapi berharga di mata Tuhan pekerjaan karya layan mereka. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mau. Siapa saudara dan saya untuk mengatakan itu? Kalau Tuhan mau pakai, bersiaplah. Yang kedua yang kita lihat dari perikop Tuhan ini, dari perikop firman Tuhan ini adalah saudara dan saya harus mempersiapkan diri menjalankan tugas apapun. Saya yakin di gereja-gereja mayoritas GPIB saat ini panitia sedang bekerja untuk proses pemilihan diaken penatua. Saudara jangan memilih, ya. Saya maunya jadi penatua, saya nggak mau jadi diaken. Atau bahkan sesudah itu ada pemilihan komisi, ada pemilihan pengurus Falkat, jangan pernah mengatakan saya maunya ini dan tidak mau yang itu. Saya hanya mau pekerjaan yang membuat saya berdiri di mimbar kecil. Lalu kita mengabaikan pekerjaan yang lain. Siapkan diri untuk menjadi apapun dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Sebab Tuhan yang paling tahu dengan karakter kita, posisi mana kita yang paling tepat. Yang ketiga, doakan mereka yang saat ini melayani dalam setiap tugas yang mungkin kita anggap sederhana. Mereka yang tugasnya koster, ya, mereka yang di dapur bikin teh, nyapu ngepel, itu tugas keseharian mereka. Doakan mereka agar mereka kuat menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan pekerjaan mereka itu memuliakan nama Tuhan. Saya baca sebuah cerita. Ada 5 orang bersaudara. Mereka tidak punya orang tua dan orang tua mereka mewarisi tanah 1,5 hektar. Ini tanah perkebunan. Nah, 5 bersaudara ini sudah dinasehati oleh orang tua mereka untuk mengerjakan ladang itu sendiri. Nah, si sulung kemudian memutuskan untuk 4 kakak beradik ini bekerja di ladang, yang bungsu tinggal di rumah untuk mengurus rumah. Setiap kali mereka pulang dari ladang, mereka melihat rumah yang bersih, makanan yang tersedia di meja makan, pakaian-pakaian bersih sudah terlipat di atas tempat tidur mereka, dan mereka nyaman sekali pulang dengan kondisi rumah seperti itu. Waktu berjalan, ada salah seorang kakak dari yang berempat ini mulai berpikir buruk tentang adik mereka. Enak banget sih, kami nyangkul, kami berada di bawah terik matahari, lah dia dalam rumah. Mungkin sementara kita kerja dia tidur-tiduran, enak benar. Dan dia kemudian berbicara pada saudara-saudara lainnya ini, sehingga akhirnya si kakak sulung mengalah dan meminta anak-anak bungsu ini ikut mereka juga ke ladang. Bekerja sama
seperti keempat kakak ini. Dan dia ikut. Ketika sudah sore hari mereka pulang, dan mereka terkejut ketika membuka pintu rumah. Rumah dalam keadaan berantakan, tidak ada makanan, pakaian kotor numpuk, rumah kotor, belum disapu, belum dipel. Saat itulah mereka sadar, tidak ada pekerjaan besar, tidak ada pekerjaan kecil. Semua pekerjaan punya porsi istimewa, sehingga mereka akhirnya menyadari tinggal di rumah bukan berarti tidak bekerja. Tinggal di rumah juga bekerja menjalankan profesinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari renungkan bersama betapa ajaib Tuhan yang memilih kita sesuai dengan bidang di mana kita berkarya saat ini. Katakan, Tuhan, terima kasih karena aku boleh menjalankan profesi ini, pekerjaan ini, tanggung jawab ini, sebagai apapun saudara saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah mereka yang bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan dalam setiap bidang tanggung jawab. Dan mereka juga boleh menghargai pekerjaan tersebut dan kami menghargai mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk menjalankannya. Kami yang sedang dalam proses untuk mungkin Tuhan sedang mencari pekerja-pekerja lain, tolong kami untuk menyediakan diri kami. Tidak memandang ini pekerjaan kecil, remeh-temeh, ya, pekerjaan yang tidak penting. Dan itu adalah pekerjaan besar. Tuhan, tolong kami untuk menyadari bahwa sebagai apapun kami, ketika kami mengerjakannya dengan tulus untuk pekerja sebuah persembahan bagi Tuhan, maka itu berharga di hati Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan mengalir melaluinya. Terima kasih Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini. Biarlah kasih karunia Tuhan berserta dengan kami. Kami beristirahat dalam damai, dan esok pagi kami boleh bangun dengan kesehatan dan kebugaran yang baru, terutama menyambut hari Tuhan yang baru untuk beribadah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan memohon. Amin.